Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ali Armadi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Perkenalkan, nama saya Masruro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biografi dan peranan pendidikan Sunan Ampel. Sunan Ampel atau biasa dikenal dengan Raden Rahmat lahir pada tahun 1401 Masehi. Merupakan putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim yang menikah dengan putri Raja Campa. Sunan Ampel merupakan pusat penyebaran agama sekaligus tercatat sebagai perancang kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dengan ibu kota di Bintaro Demak. Dalam masalah pendidikan, Sunan Ampel melalui aktivitasnya dengan mendirikan pesantren di Ampel dekat Surabaya, sehingga ia dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Melalui pesantren inilah Sunan Ampel mendidik para pemuda Islam untuk menjadi tenaga dari yang akan disebar ke seluruh Jawa. Teori pendidikan merupakan salah satu proses penyebaran Islam di Nusantara yang pastinya tidak terlepas dari tokoh-tokoh utama, sehingga Islam dapat tersebar hingga ke seluruh pelosok Nusantara. Selain itu, peran para ulama tidak bisa dilupakan dalam proses Islamisasi di Nusantara. Salah satunya adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel, putra Syekh Ibrahim Samarkandi, adalah tokoh wali Songo tertua yang berperan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan di tempat lain di Nusantara. Melalui pesantren Ampel Denta, Sunan Ampel membentuk kader-kader penggerak dakwah Islam seperti Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Dengan menikahkan juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Raja Pahit, Sunan Ampel membentuk keluarga-keluarga Muslim dalam suatu jaringan kekerabatan yang menjadi cikal bakal dakwah Islam di berbagai daerah. Metode pendidikan. Dalam metode pendidikan Sunan Ampel dikenal dengan istilah mohlimo, dari bahasa Jawa yang berarti tidak mengerjakan 5 hal tercela. Di antaranya: 1. Moh main, tidak berjudi. 2. Moh ngombe, tidak mabuk-mabukan. 3. Moh maling, tidak mencuri. 4. Moh madat, tidak mengisap candu. 5. Moh madon, tidak berzina. Nah, di antara moh limo tersebut, Sunan Ampel memberikan istilah falsafah sebagai aturan larangan dalam Islam. Konsep pendidikan Islam di era sekarang menurut Sunan Ampel. Seperti yang kita tahu, pendidikan sangat berpengaruh besar dalam peranan eksistensi dan perkembangan masyarakat karena pendidikan merupakan usaha melestarikan, mengalihkan, dan mentransformasikan nilai-nilai pendidikan dalam segala aspek dan jenisnya. Pendidikan Islam merupakan salah satu alat kebudayaan bagi masyarakat seperti metode di atas. Sunan Ampel menggunakan strategi pendekatan kultur budaya untuk berdakwah. Nah, jadi dapat disimpulkan di era sekarang ini untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia menjadi pribadi yang baik untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, dapat menggunakan strategi yang dilakukan Sunan Ampel tersebut dengan cara menyesuaikan diri, menyerap dan menempuh cara yang berangsur-angsur dengan menggunakan dasar yang sederhana sebagai dasar akidah. Melalui pendidikan umat manusia akan tumbuh dan berkembang dengan cepat seirama dengan kemajuan zaman dan tuntutan kehidupan masyarakat. Sekian, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.